Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih. Keluarga di rumah Bu? Alhamdulillah juga baik, Pak Edi. Sehat semua. Itu kan yang terpenting. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke fokus pendampingan kita gitu. Fokus pendampingan kita yaitu refleksi hasil survei atau feedback yang kemarin diisikan itu ya. Kemudian penilaian sendiri tentang kompetensi penggerak. Yang kedua diskusi rencana menerapkan pembelajaran berjalan nasional. Kemudian yang ketiga diskusi hasil lewat berat berupa keterlaksanaan dari tahapan kerja. Oh, Sampai saat ini paham nggih tentang fokus pendampingan kita? Nggih, insyaallah nggih. Kemudian kemarin feedbacknya sudah dikerjakan nggih. Sampun Pak Edi. Kemudian sudah diunggah di LMS. Sampun nggih. Mengisikan kan satu persatu itu nggih. Kemudian pada perjalanan 1 bulan ini pembelajaran apakah ada kendala? Untuk pembelajaran alhamdulillah tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar nih Pak. Iya. Ini dan saya lihat kemarin di LMS dengan sudah banyak mengerjakan tugas-tugasnya. Nggih, Dan alhamdulillah dari sekian tugas itu sudah hampir semuanya diselesaikan. Iya. Tinggal jurnal refleksi sama aksi nyatanya. Saya tuh aksi nyata untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kan di situ ada tulisannya tidak usah diunggah di LMS nih. Hanya menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi ternyata teman-teman kok membuat video. Videomu itu mungkin aksi teman-teman nyata. ini akan menuangkannya di Google Sheet. Oh, ngaten dia. Berarti saya juga buat harus buat. Kebetulan ya sudah saya waktu saya menerapkan sudah saya ambil gambarnya sedikit-sedikit gitu Pak. Dan apa itu namanya Google Sheet itu merupakan jejak digital dari teman selama perjalanan mengikuti begitu. Pembelajaran daring. Kita kembali ke fokus yang pertama yaitu refleksi hasil survei umpan balik di bulan 60 dan asesmen mandiri tentang kompetensi penggerak. Berdasarkan hasil feedback tersebut, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden, mulai dari murid, rekan sejawat, kemudian kepala sekolah. Kalau dari murid itu mereka kebanyakan yang pertama untuk ini praktek mengajar untuk ini apa itu namanya model pembelajaran yang bervariasi itu kebanyakan. Iya itu anak kurang banyak, saya dinilai masih kurang Pak. Kemudian juga belajar dengan guru lain. Di sini memang selama apa itu namanya periode Bapak ini guru tamu selama periode Bapak ini memang supervisi hanya sekedar itu formalitas. Jadi kita kan juga mengikuti atasan. Jadi landai-landai saja seperti itu. Enggak, jadi akhirnya kalau dulu zaman periodenya Bapak yang kepala sekolah yang itu kita supervisi ada. Jadi teman yang senior itu melihat bagaimana cara kita ngajar ya, walaupun hanya erek-erek gini ya mereka hadir itu masih ada. Tapi yang kalau yang tahun ini sama sekali tidak. Jadi untuk ya beberapa periode ini akhirnya anak-anak juga menilai kan Pak, kita memang belum pernah akhirnya yang kelas 3 ini. Ketika kita ada di zona nyaman, kemudian tidak ada umpan balik, tidak ada refleksi, tidak ada. Kemudian sekolah juga kurang landai-landai saja seperti itu. Terus Bapak juga mintanya sudah diisi sudah ini Pak, sama seperti ini Nun Sewu Pak ini juga beliaunya juga memasrahkan. Tapi saya Pak boten tidak membaguskan diri saya yang tidak mampu ya, saya tulis satu ini saya sesuai dengan apa yang ada gitu, karena beliaunya masak. Ngapunten Pak Edi, ngapunten Pak Edi.
Karena apa Bu? Lebih baik ya jujur saja. Karena mungkin nanti kita bisa sharing, kemudian Iya. bisa mungkin kita mendapatkan jalan keluarnya kan seperti itu. Kemudian dari rekan sejawat Bu. Kalau rekan sejawat ini saya gini nih, nilainya bagus-bagus semua. Umpan baliknya apa Bu? Umpan balik. Iya, kalau umpan baliknya ini untuk budaya positif. Budaya positif yang sudah diterapkan itu tolong itu bisa di istilahnya itu di harus konsisten dan kontinu itu budaya positif yang pas dan konsistensi. Iya, konsisten. Dari apa namanya, kepala sekolah? Bapak kepala sekolah itu menghendaki implementasinya kemarin itu ya, walaupun beliau tidak implementasi dari ilmu yang sudah saya terima termasuk budaya positif itu kalau bisa diimplementasikan, bukan hanya sekedar misalnya apa itu hanya program terus berjalannya itu ya sama hampir sama teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan tugas, tetapi harus ada efek langsung yang dirasakan di sekolah. Iya, maunya Bapak itu khususnya ke kelas. Beliau sebelum saya di Pasrai itu bilangnya seperti itu, Pak Onggi Pak. Yang paling tidak itu harus ada perubahan di kelas gitu. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, hanya sekedar mengerjakan tugas, lulus, itu kan kita seperti apa ya, sebuah pepesan kosong, jadi nggak ada gunanya. Nanti ya fokus kita kembali lagi ke laptopnya, perubahannya nggak ada. Mengajar seenaknya seperti dulu. Karena hanya ingin mengejar sertifikat, bukan ingin mengejar kemajuan. Nah, rencana Ibu kedepannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak. Saya pengennya setidaknya apa yang sudah saya dapatkan ini, pertama itu saya sharingkan ke teman saya, sehingga ada penguatan Pak, saya kuatkan lagi. Jadi ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan, mulai dari khususnya yang berdiferensiasi ini Pak. Ini memang dari dulu saya kan sampun matur ya Pak Edi, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini teman-teman itu masih asing. Jadi itu yang akan saya kuatkan. Saya lakukan terus menerus. Terutama untuk teman-teman itu mungkin akan saya imbaskan. Kita nanti apa di awal tahun ajaran itu nanti kita akan itu mengumpulkan teman-teman untuk saling berbagi ilmu ini. Di komunitas praktisi. Iya, Jadi intinya di situ kata kuncinya adalah sharing pengimbasan Pak, penguatan. Kemudian nanti kan imbasnya juga ada umpan balik kan, seperti itu. Dari umpan balik tersebut kita bisa melakukan refleksi, kemudian memperbaiki apa yang perlu ditingkatkan. Betul. Nah, dari hal tersebut siapa saja yang akan Ibu libatkan? Yang pertama terutama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian rekan-rekan yang rekan sejawat, khususnya ada di sini guru penggerak sudah Pak. Jadi beliau itu memang support sekali. Bu Fitri itu nanti akan saya ajak kolaborasi, dan beliau itu kalau diajak kerja kan cepat. Nah itu sebagai termasuk roda penggerak saya. Terus juga teman-teman seperti Waka, Kasep. Kemudian juga ada kepala urusan. Di sini kan ada urusan kesiswaan, ada urusan sarana prasarana, humas. Kalau kurikulum kan memang saya sendiri. Jelas nanti akan saya libatkan. Kemungkinan nanti juga akan saya imbaskan ke orang tua wali murid Pak. Jadi nanti di awal pembelajaran tahun ajaran baru itu nanti kita akan mengimbaskan tentang apa itu berdiferensiasi, karena nanti mungkin berhubungan dengan berdiferensi konten, apa itu namanya produk, yang mungkin juga anak-anak juga ada semacam mungkin kolaborasi dengan orang tua, jadi biar tahu, jadi orang tua biar tidak maidun nanti, jadi nanti akan saya imbaskan. Jadi intinya dengan juga ingin mendapatkan dukungan dari wali murid. Betul, wali murid masuk komite. Biasanya kalau kita memanggil orang tua
komite juga kita libatkan. Komite itu kan sudah ada di Wali murid nggih. Nah, dari beberapa elemen ini saya tulis itu adalah 5 elemen yang akan Ibu libatkan atau dukungannya itu berupa apa? Yang pertama yang jelas berupa support kehadiran. Ketika beliau kita butuhkan beliau hadir. KS itu harus hadir. Dari KS dulu gitu. KS, kehadiran beliau. KS, ya? Kehadiran beliau. Kemudian juga semacam support semangat nih. Dukungan moral. Dari rekan sejawat sendiri kehadiran dan juga dukungan moral Pak sama beliau, teman-teman itu sangat ini kerjasamanya, kolaborasinya itu juga sangat saya butuhkan teman-teman. Nah, dari kelima elemen ini yang paling Ibu rasa paling urgent itu dari dukungan dari mana? Dari teman-teman Pak, dari rekan sejawat Pak. Itu yang paling urgent. Iya, yang paling urgent. Nanti yang paling urgent itu yang dilibatkan adalah rekan sejawat. Nah, pertanyaannya apakah rekan sejawat ini yang mata pelajarannya itu sama atau semua rekan sejawat yang ada di sekolah? Kalau untuk awal mungkin saya akan mengajak rekan sejawat yang serumpun dulu. Serumpun. Jadi IPS mungkin saya nanti ini yang IPS, kemudian ada jeda tadi buatan. Lanjut kan bisa dikat. Iya, dikat. Jadi khususnya rekan yang serumpun dengan saya. Terus juga biasanya kalau ini yang apa itu namanya, yang serumpunnya kan juga ada PKN dan itu Pak, itu. Tapi nanti rencananya saya juga akan mengimbaskan ke semua teman-teman yang ada di sekolah. Iya, rencananya itu Pak. Jadi yang dilibatkan semua teman-teman. Rencananya betul seperti itu. Awalnya itu yang dilibatkan hanya serumpun, iya. Kemudian yang dilibatkan lagi kalau sudah berjalan lancar baru semua. Karena memang semua teman-teman haus akan ilmu ini. Menantikan. Kita ke fokus pendampingan yang kedua, yaitu rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2? Iya, sudah Pak Edi. Apa yang dipelajari pada modul tersebut yang Ibu dapatkan? Iya. Kalau saya mengambil hikmahnya gitu. Jadi yang pertama ada 5 kompetensi dasar gitu, yang perlu sosial emosional. Iya, sosial emosional yang memang perlu kita terapkan ke anak-anak. Mulai dari manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, seperti itu. Itu kemudian kita juga apa itu namanya, ada semacam rel ya, istilahnya itu kalau menurut saya rel ya, jalan yang harus kita lalui. Jadi seperti misalnya menjadi teladan, kita kan juga harus menjadi teladan seperti itu. Kemudian juga ada komponen yang berikutnya itu kalau tidak salah di bagian akhir, bahwa untuk menjadikan pembelajaran sosial emosional itu terrealisasi, maka kita memang harus menerapkan. Kita sudah ada di bagian akhir pendampingan. Pendampingan ini kan harus ada refleksi seperti itu. Di sini apa hal paling menarik yang sudah didapatkan setelah proses pendampingan? Saya menjadi lebih paham bagaimana pembelajaran sosial emosional itu penerapannya, itu yang pertama. Kemudian saya juga menjadi menjadi paham juga bagaimana penerapan dari Bagja. Jadi visi yang sudah saya bangun itu kemudian dihubungkan dengan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya pahami. Jadi semakin menguatkan lah pendampingan ini. Kemudian apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk PI selanjutnya? Kalau untuk yang sudah baik, menurut saya pendampingan ini kan sudah berjalan beberapa kali Pak Edi, dan ya menurut saya ini sudah baik. Jadi kalau menurut saya
di bagian apanya yang baik ini? Yang baik itu ya jelas semacam supportnya Pak Edi pada CAR bisa, dan itu sudah sangat bagus dan menurut saya perlu ditingkatkan dan juga perlu kalau menurut saya ya kerjasama ketika saat apa ini persiapannya. Pak Edi kan biasanya kan sudah jauh-jauh hari ya, sebenarnya nggak usah ditingkatkan, itu sudah dipertahankan. Pak Edi sudah sangat humble, sangat membuat kita itu menjadi tidak sulit untuk menghadapi PI, itu sudah bagus. Oke, terima kasih ya. Kemudian di RPP-nya saya sempat melihat yang sudah diupload dan sudah baik. Di tujuan pembelajarannya sudah menulis negeri, sudah ada semua. Kemudian di penilaiannya, rubrik penilaiannya sudah sangat jelas. Sangat baik itu. Gak jempol.